Iya dokter, sebenarnya yang ada permasalahan di jantung itu tuh saat kita kenapa sih dok? Iya, Saya jadi belum paham deh di bagian itu. Ya, ada apa ya? ini ada apa kok? Dia kenapa? Aduh, tangannya Pak. Oh, ini kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Aduh, kami nggak punya uang, Pak. Oh, enggak, itu Pak ya. ini dia udah sejak kapan kayak gini? Aduh, udah lama sih sering kayak gini, sering kambuh, nggak tahu tapi kenapa. Biasanya sih kalau malam-malam tuh dingin kan mau tidur dia suka kayak gini, tapi nggak tahu kenapa Kak Dokter. Tadi kenapa kena debu atau apa gimana? Ya, mungkin tadi kan kami mau jalan terus mungkin ada asap kendaraan terus dia jadi sesak kayak gitu. Oh, ini dia nggak ada demam, nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa. Emang udah sering ya, udah punya riwayat kayak gini? Iya, iya, sudah lama emang kayak gini. Dis, coba kamu ambil medrol sama nebulizer di atas ya. Nebulizer itu yang mana Pak? Nebulizer itu yang bentuknya seperti yang inhale. Oh, iya. Bisa ya. Bentar ya, Pak, ya. Asma, iya. Jadi berdasarkan diagnosis saya, dia terkena asma bronkial, Bu, Pak. Asma? Asma, iya. Jadi dia memang membutuhkan obat anti steroid, medrol, saya ambilkan juga sama inhaler, nebulizer. Itu nanti diminum, dia dihisapi 2 kali saja cukup ya. Dokter, nah ini dok. Oh iya. Ya ini Nebulizer dan medrolnya. nanti ini diambil saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti anaknya gitu bagaimana, nanti anak pergi ke rumah sakit ya. Nanti kalau langsung bantu juga di telepon nanti. Ini dipakai dulu. Gimana makanya Dokter? Ya ini kelasnya. Nanti jadi ditekan nanti kalau dihisap. Nah seperti itulah contoh dokter yang baik. Dokter menerapkan prinsip prima facie. Prima facie itu jadi apa? Jadi prima facie itu adalah etika yang dimiliki oleh seorang dokter ketika dia berhadapan dengan pasiennya. Jadi dokternya itu nggak cuma pintar menyatakan fakta dan jujur. Pastinya, dan dia harus mempertimbangkan pendapat pasien, juga peduli dengan pasien itu sendiri. Ada 4 prinsip dasar yang harus dilakukan dalam prima facie. Yang pertama, autonomi. Apa itu autonomi? Seorang dokter harus menghargai martabat manusia. Pertama kali, seorang individu harus diperlakukan sebagai seorang manusia yang memiliki otonomi. Dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri. Maka dari itu, seorang dokter wajib menghormati hak pasien. Bila ditanya, seorang dokter wajib membantu memberikan keputusan kepada pasien tersebut. Dan yang kedua adalah beneficence atau berbuat baik. Seorang dokter harus memiliki sikap yang ramah dalam menolong setiap pasiennya, bahkan lebih dari sekedar memenuhi kewajibannya. Betul itu, bukan hanya menulis sebuah kewajiban, tapi dokter juga harus memenangi sebagai pengabdian kepada masyarakat. Dokter harus lebih mengutamakan kepentingan pasien daripada segalanya. Karena itu adalah salah satu amanah yang diemban dari seorang dokter. Ya, jangan sampai dokter memandang pasiennya dari segi komersialisme, namun karena perasaan satu keluarga yang memang saling membutuhkan satu sama lain. Prinsip ketiga adalah Seorang dokter tidak berbuat yang merugikan. Jadi, praktik kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil resikonya dan paling besar manfaatnya. Perbedaan tingkat sosial, tingkat ekonomi, ataupun perbedaan lainnya tidak boleh mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Dan ingat, tidak ada pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang harus dipertimbangkan oleh seorang dokter. Jadi, begitulah prima facie. Seorang dokter pada dasarnya harus selalu bersikap menghormati pasiennya, selalu karena mereka tetap manusia biasa. Seorang dokter harus selalu bersikap baik dan ramah, harus selalu terbuka jujur pada pasiennya. Seorang dokter harus tidak boleh merugikan pasiennya dan berusaha sebisa mungkin memberikan hal yang terbaik dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Dan seorang dokter harus adil tanpa membeda-bedakan pasiennya. Mengerti kan?